أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali dalam pengajian subuh hari berbahagia ini. Semoga apa yang kita lakukan dari amalan-amalan kebaikan diterima di sisi Allah dan menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Semoga sholawat dan salam senantiasa teriring tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, di dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul, dan katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman. Katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu agama. Allah di dalam ayat ini perintahkan Nabi untuk berdoa, untuk meminta tambahan ilmu agama. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah ketika memberikan penjelasan terhadap ayat ini, kata beliau, wadhihud dalalati ala fadlil ilmi. Ayat ini merupakan ayat yang sangat-sangat gamblang dan jelas yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu agama. Fa innallaha lam ya'mur nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam minal izdiyad min syai'in illa minal ilmi. Kenapa? Karena Allah tidak pernah sekalipun memerintahkan dan menyuruh nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan, kecuali diperintahkan untuk meminta tambahan apa? Ilmu. Bapak Ibu buka saja Al-Quran, cari itu, ada enggak ayat yang menunjukkan perintah Allah yang
menyuruh Nabi Muhammad untuk berdoa meminta tambahan harta, tambahan anak, tambahan jabatan. Gak ada, gak ada. Dari awal Al-Quran sampai akhir dari Al-Quran gak ada, ya gak ada, gak ada perintah untuk apa? Meminta tambahan, kecuali apa? Ayat yang satu ini, minta tambahan ilmu agama. Sekali lagi, ini sudah cukup menunjukkan kepada kita akan pentingnya ilmu agama itu. Dan seorang muslim dan muslimah harus memiliki semangat untuk di setiap harinya menambah ilmu. Ya, harus di setiap hari ilmu agamanya kita itu terupdate, upgrade terus. Ya, jadi bukan cuman HP-nya doang yang ikut perkembangan. Ilmu agama juga harus terus bertambah, jemaah sekalian. Kita sama-sama butuh dengan ilmu agama itu. Ya, maka semoga Allah senantiasa memudahkan langkah-langkah kita untuk belajar agama. Semoga Allah senantiasa membukakan pintu-pintu ilmu agama untuk kita semuanya. Jemaah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab 175 Jalan Menuju Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa untuk masuk surga itu diperlukan ikhtiar, diperlukan usaha dan kemauan untuk menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat, yang diperintahkan dalam syariat. Kemudian kata beliau, keutamaan akhlak yang mulia di poin yang ke-30. Keutamaan akhlak yang mulia, dan sesungguhnya akhlak yang mulia itu adalah salah satu sebab masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah ke muka bumi ini dengan mengemban misi yang paling mulia. Misi apa itu jemaah? Misi apa? Misi apa? Yang paling utama dan paling pertama, mentauhidkan Allah. Ini misi yang paling pertama. Bahkan bukan cuma kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada semua Nabi dan Rasul. Sejak awal sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini misi yang paling pertama dan utama yang diemban oleh para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul dalam setiap umat untuk apa? An i'budullah, agar mereka berdakwah, agar mereka memerintahkan manusia hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, dan menjauhi taghut, semua sesembahan yang batil yang tidak berhak untuk disembah. Selain itu jemaah sekalian, ada pula misi yang khusus yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang tadi disebutkan, menyempurnakan akhlak yang mulia di tengah manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan
akhlak yang mulia di tengah manusia. Ini menunjukkan permasalahan akhlak itu merupakan permasalahan yang mulia dan penting dalam agama kita. Ya, makanya Nabi SAW juga diutus oleh Allah untuk mengemban misi dan tugas yang satu ini. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, dan insyaallah akan berlalu bersama kita hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Kita mulai yang pertama, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Nabi gak katakan sesungguhnya yang paling mulia, yang paling bagus di antara kalian, yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling kaya, yang paling ini dan itu, bukan. Tapi Nabi katakan apa? Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Akhlak yang betul-betul menjadi tabiat dia, bukan akhlak dan adab yang dibuat-buat, apalagi pas di depan kamera. Bukan itu, tapi akhlak yang betul-betul muncul karena Allah. Jadi jemaah sekalian, akhlak yang terpuji dan baik itu, kata para ulama, bisa lahir dari dua sebab. Sebab yang pertama, karena dia itu betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kecil sampai dia besar, Allah curahkan kepadanya akhlak yang mulia. Hibatun minallah, pemberian langsung dari Allah. Memang tabiatnya baik. Makanya pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian kepada salah seorang sahabat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepadamu dua sifat yang mulia, dua akhlak yang mulia, sifat kelemah lembutan dan sifat ketenangan. Subhanallah, diberikan oleh Allah. Ada juga sifat yang kedua yang diperoleh dengan usaha dan proses. Tadinya akhlaknya jelek jemaah, sama orang tua ngelawan, sama suami ngelawan, sama tetangga sering nyakitin, ini dan itu, banyak sekali akhlak-akhlak yang jelek yang berada pada diri. Senang bohong, senang ganggu orang, dikit demi dikit dengar ceramah, belajar agama, yang tadinya sering gosipin orang, belajar dia tentang penjagaan terhadap lisan, bahwa mulut itu Allah berikan bukan untuk kita pakai gosipin orang, gibahin orang. Akhirnya dia menjadi pendiam. Tanya teman-temannya, kok ibu tumben nggak gabung lagi sama kita? Wah, ternyata udah belajar ya, nggak mau lagi nongkrong-nongkrong gibahin orang. Yang tadinya pemarah, emosian, belajar dia ternyata
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada umatnya untuk menahan emosi dan amarah. Belajar ya. Yang tadinya sering nyakitin hati orang tua, Masya Allah, sekarang menjadi anak yang paling berbakti. Itu semuanya apa? Akhlak mulia yang didapatkan dengan proses. Ya, makanya jamaah sekalian, ya, tinggal lihat-lihat aja pada dirinya kita ini. Kalau masih ada akhlak yang jelek yang masih nempel pada dirinya kita, segera dibenahi. Salah satu caranya dengan cara apa? Belajar agama. Belajar agama akan terpoles, akan terbentuk akhlak yang mulia tersebut sembari terus berdoa kepada Allah. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyempurnakan bentuk penciptaanku, maka sempurnakan pula akhlak yang ada padaku. Doa, doa, doa agar Allah merubah akhlak jelek yang masih ada pada diri kita. Sombong, rendahin orang, belajar dia, ya Allah, bahwa kesempurnaan itu milik Allah, bahwa nggak boleh seorang muslimah itu rendahin saudaranya yang lain, bahwa ukuran kemuliaan di sisi Allah itu tidak dilihat dari strata sosial, dari penampilan, tapi yang Allah nilai adalah hati dan takwanya seorang hamba. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Bisa jadi orang yang kita cela, bisa jadi orang yang kita hina, bisa jadi orang yang kita remehkan tersebut, rendahnya tersebut, ternyata dia lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita. Subhanallah. Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqan. Yang paling bagus, yang paling mulia, yang paling baik di antara kalian, yang paling bagus akhlaknya. Subhanallah. Ya. Tentunya di dalam mengamal, di dalam memahami hadis-hadis seperti ini, ya, kita pun harus tahu, jangan sampai kan yang penting akhlaknya bagus, Ustaz. Sholat masih bolong-bolong, ya. Puasanya pun demikian, ya. Kan yang penting bagus akhlaknya. Lebih bagus akhlaknya bagus, nggak sholat dibandingkan sholat, tapi akhlaknya nggak bagus. Betul nggak jemaah? Jemaah, Bapak Ibu, mana yang bagus? Orang yang akhlaknya bagus nggak sholat 5 waktu, ataukah orang yang sholat 5 waktu tapi masih ada akhlak yang jelek pada dirinya? Yang mana Bapak Ibu? Yang nggak sholat? Hah? Yang sholat dan bagus akhlaknya. Ada yang paling bagus. Ya, itu yang paling bagus. Jadi Bapak, jangan terkecoh dengan perkataan orang, perkataan sebagian orang. Yang penting bagus akhlaknya, yang penting bagus akhlaknya walaupun nggak sholat. Yang penting bagus akhlaknya walaupun nggak pakai jilbab. Yang penting bagus hatinya walaupun nggak pakai jilbab. Yang penting bagus hatinya walaupun nggak sholat. Ini ucapan-ucapan batil semuanya, ya. Bahwa akhlak itu, adab itu terbagi dua pula. Itu yang harus kita pahami. Akhlak dan adab itu terbagi dua. Bahkan ada ya para ulama yang menyebutkan terbagi tiga. Yang pertama, akhlak dan adab seorang manusia kepada sesama manusia.
dalam bermuamalah baik, jujur, gak sombong. Itu akhlak dan adab sesama manusia. Jangan lupa, ada adab dan akhlak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah akhlak yang paling utama dan yang paling mulia. Akhlak dan adabnya seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya baik kepada manusia tapi enggak baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Betul enggak jemaah? Betul enggak jemaah sekalian? Hah? Kok bisa-bisanya berbuat baik kepada manusia sementara kepada Rohnya yang menciptakan dia, yang memberikan segala kenikmatan untuknya, dia enggak berbuat baik? Ya, suul adab ma Allah istilahnya. Jelek perilakunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bentuk kejelekan akhlak dan adab seorang hamba kepada Rohnya? Dengan apa? Meninggalkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rohnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak benar ucapan-ucapan yang penting hati kita bagus, akhlaknya kita bagus, mau ibadahnya berantakan amburadul nggak peduli. Ini salah, ini salah. Ya, hati-hati ya, bahwa akhlak dan adab yang paling pertama kita perhatikan adalah adab dan akhlaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan gimana interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dan perhatikan bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Hati-hati ya, hati-hati. Kemudian hadis yang berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsar ma yudkhilun nas al jannah. Dari Abu Hurairah, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari pernah ditanya tentang perkara dan amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Jadi menunjukkan para sahabat itu manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik, manusia-manusia paling semangat dalam urusan agama dan akhirat. Itulah para sahabat. Beda dengan kita. Kalau urusan dunia luar biasa jemaah, itulah kita jemaah. Kalau kita masih tersinggung, alhamdulillah. Iya jemaah, itulah kita. Itulah kita. La ilaha illallah. Untuk urusan dunianya kita babak belur pun gak ada masalah. Hujan, kepanasan, gak peduli dunia. Tapi giliran ibadah, tapi giliran untuk akhirat kita biasa-biasa saja. Itu sudah cukup menunjukkan bagaimana dunia ini telah menggerogoti hatinya kita. Itu sudah menunjukkan bagaimana bentuk besarnya cinta kita kepada dunia ini. Padahal kita sudah tahu loh jemaah sekalian, bahwa dunia itu hanya perhiasan yang menipu, bahwa akhirat itu lebih mulia dan lebih kekal serta bagus dibandingkan dunia. Tapi kok bisa-bisanya masih saja sering kita dipecundangi oleh iblis dan bala tentaranya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal dibandingkan dunia. Bayangkan dari subuh sampai malam kejar, sholatnya berantakan, puasanya berantakan, ya, hanya dalam rangka untuk dunianya kita. La ilaha illallah. Ibadah yang penting ditunaikan, selesai. Sholat yang penting sudah dikerjakan. Sholat 5 waktu
Yang penting sudah ditunaikan. Gak peduli kita mau kita khusyuk ataukah enggak peduli. Yang penting sudah ditunaikan. Tapi giliran dunia ingin kita persembahkan dengan sebaik-baiknya. Itulah kita. La ilaha illallah. Ya. Subhanallah. Lihat para sahabat, nanya, ma aktsara ma yudkhilun nas al jannah. Ya Rasulullah, perkara dan amalan apa sih yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surga Allah? Orientasinya mereka akhirat, jemaah. Orientasinya mereka adalah apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah banget kalau tujuan dan obsesinya kita hanya sekedar menjadi orang kaya di dunia ini. Rendah banget. Kenapa kita nggak minta sesuatu yang lebih mulia dari itu? Masuk ke dalam surga Allah. Kenapa kita nggak jadikan obsesi hidupnya kita itu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Dunia dengan segala isinya, ending-endingnya adalah kehancuran, jemaah sekalian. Dunia dengan segala kemegahannya, ending-endingnya semuanya akan kita tinggalkan. Betul atau benar, jemaah? Kita akan tinggalkan. Harta yang kita kumpulkan 24 jam itu akan kita bagi-bagikan kepada ahli warisnya kita. Tinggalkan semuanya. Kita tinggalkan dunia yang fana ini untuk menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Maka jangan sampai kesibukan dunia melalaikan kita dari tujuan utama kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngajak semuanya, mari kita jadikan dunia itu sebagai bahtera untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan dunia itu sebagai mazra'atul akhirah, ladang untuk kehidupan akhiratnya kita. Sekarang waktunya nanam, jemaah. Di akhirat kita panen. Sekarang waktunya kita menanam benih-benih kebaikan. Sekecil apapun peluang untuk melakukan kebaikan, amalan soleh lakukan. Jangan tunda-tunda, karena itulah yang akan kita petik. Semua yang kita lakukan kelak akan kembali kepada kita. Baik ataukah buruk amalan tersebut, perbuatan tersebut, kita sendiri yang akan merasakannya. Ma yudkhilun nas al jannah. Amalan apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga? Qala, kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, taqwallah wa husnul khuluq. Coba perhatikan dua ini. Amalan yang paling banyak memasukkan manusia itu ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Coba perhatikan betapa hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan-ucapan beliau yakin kita sepenuhnya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jemaah, setelah dipelajari oleh para ulama, kok Nabi katakan taqwallah wa husnul khuluq? Kata para ulama, dua perkara inilah yang dengannya seorang hamba akan berhasil dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dengan menjaga takwa kepada Allah akan menjadi baik hubungan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Takwa Allah. Dengan takwa kepada Allah akan menjadi baik hubungan seorang hamba dengan Allah. Takwa itu berisikan dua aja. Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu takwa itu namanya. Husnul khuluq, akhlak yang baik
Kata para ulama, dengan akhlak yang baik ini maka akan baik pula hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Itulah inti dalam agamanya kita, memperhatikan dua hubungan ini, hablum minallah wa hablum minan nas. Pengen selamat dunia akhirat, jaga dua ini. Ini bagaikan dua sayap yang gak bisa lepas satu sama lainnya. Gak boleh tidak berhasil, tidak selamat seorang muslim dan muslimah yang hanya memperhatikan hablum minallahnya doang. Enggak selamat itu, enggak berhasil itu, enggak bahagia dia jemaah sekalian, dunia dan akhirat. Kalau dia hanya menjaga hubungannya dengan Allah, dia jaga ibadah-ibadahnya, dia jauhi apa yang dilarang oleh Allah, riba, zina, dan dia tinggalkan. Tapi dia abaikan hablum minan nas. Dia abaikan hubungan dia dengan manusia. Tetangganya disakitin, orang tuanya dibuat nangis, kecewa orang tuanya karena ulah dan perbuatannya, temannya dikibulin, hartanya orang lain diambil dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Hati-hati. Jangan pernah meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan membawa kezaliman kita kepada orang lain. Dituntut kita jamaah di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Kisah pembunuh dengan yang dibunuh, protes orang yang dibunuh ini di hadapan Allah. Wahai Rabbku, tanya orang ini kenapa dia bunuh saya dulu ketika di dunia. Belum lagi hadis yang lainnya, hadis yang mengisahkan bagaimana orang-orang ngantri di hadapan Allah meminta hak-haknya kepada orang yang pernah menzaliminya di dunia. Ya Allah, dia pernah ngambil duit saya, ya Allah. Ya Allah, dia pernah caci maki saya, ya Allah. Si C-nya lagi ngomong, ya Allah, dia pernah tuduh saya dengan tuduhan yang tidak beralasan tanpa bukti. Ya Allah, dia pernah mukul saya, ya Allah. Semuanya menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat kisah seorang wanita jemaah? Wanita yang rajin sholat tahajud, rajin puasa sunnah, tapi apa? Kerjaannya ganggu tetangga melulu. Kata Nabi SAW, ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada nih seorang wanita yang luar biasa ibadahnya, sholat malamnya kencang, puasa sunnahnya luar biasa, tapi dia apa? Tuh dijarah, dia ganggu tetangganya. Kata Nabi, hiya finnar, perempuan itu tempatnya di neraka. Subhanallah. Jadi hati-hati, harus berimbang. Jaga hubungan dengan Allah, jaga pula hubungan kita dengan manusia. Inilah ya rahasia kenapa Nabi mengatakan apa? Ketika ditanyakan ma aktsara ma yudkhilun nasa al jannah, amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Lihat ini. Itulah Nabi, ucapannya apa? Jawami'ul kalim, singkat padat. Beliau cuma ngomong taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Oh, para ulama kemudian mempelajari, oh bisa sesimpel ini. Ternyata rahasianya itu yang tadi kita jabarkan sedikit, bahwa dengan takwa maka hubungan seorang hamba dengan Rabbnya akan menjadi baik, dan dengan akhlak yang mulia akan menjadikan hubungan seorang hamba dengan hamba yang lainnya menjadi baik. Artinya apa? Ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini, ketika di pengadilan Allah dengan pengadilan yang seadil-adilnya, gak ada orang yang nuntut sama dia. Itu bahaya tuh jemaah sekalian.
Kalau sampai ada orang yang kita zalimi, dia diam di dunia, dia nggak berdaya untuk laporin kita, tapi di dalam doa-doanya dia katakan tunggu nanti pada hari kiamat. Wah, itu lebih bahaya itu doa. Lebih bagus selesaikan urusan-urusannya kita di dunia ini. Jangan sampai urusan dan problem itu berkelanjutan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita bertemu dengan orang-orang yang kita zalimi itu pada hari kiamat, lebih ribet urusannya. Makanya Nabi sudah wanti-wanti kita, Pak. Sudah ingatkan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada orang lain, makanya hendaknya segera dia halalkan, dia selesaikan. Yang menyangkut kehormatan saudara kita, segera minta maaf. Yang menyangkut harta saudaranya kita, segera kembalikan. Sebelum, kata Nabi, emas dan perak, harta tidak lagi berguna di saat itu. Kalau di dunia jemaah ada duitnya orang yang kita ambil, masih bisa kita kembalikan segera. Tapi di akhirat tidak ada lagi. Karena nggak ada lagi amalan di akhirat itu. Yang ada cuma pembalasan. Nggak ada lagi. Pernah kita ngambil 1 juta, mau kembalikan 1 miliar, nggak berguna lagi di akhirat. Itu bergunanya di mana? Di dunia. Dunia darul amal. Dunia itu negeri amalan. Beda dengan akhirat. Nggak ada lagi. Mau minta maaf di akhirat nggak ada lagi jemaah. Yang ada cuma pembalasan. Makanya segera minta maaf di dunia kalau kita memiliki kezaliman, sikap aniaya kepada saudaranya kita. La ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin. Oh, masih ada sambungan yang tadi ya Mas. Wa su'ila an aktsar ma yudkhilun nasa an-nar faqala al-famu wal farju. Kemudian Nabi juga ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kata beliau, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Mulut, kenapa? Karena inilah organ tubuh yang paling kecil, tapi efek kerusakannya luar biasa jemaah. Betul atau benar jemaah? Dari mulut sabetannya itu lebih tajam dibandingkan pedang jemaah. Dari mulut bisa orang itu gak tidur jemaah sekalian. Kebawa sampai apa? Ke dapurnya, kebawa sampai ke tempat tidurnya. Gara-gara omongan pedes yang selama hidupnya gak pernah dia dengarkan ucapan tersebut. Karena orang tersebut ucapkan ucapan yang betul-betul menyakiti hatinya. La ilaha illallah. Sampai ke bawah, lagi goreng pisang, lagi goreng telur, ke bawah terus itu ucapannya orang. Kok tega amat ya tadi ngomong gitu pada saya. Mau tidur gak bisa nyenyak. Ingat terus ucapan yang pedas yang keluar dari saudaranya tersebut. La ilaha illallah. Sakit betul. Lebih tajam dibandingkan apa? Pedang. Maka hati-hati jemaah. Hati-hati jemaah sekalian. Mohon maaf, banyak orang kalau diajak makan riba gak mau dia. Orang diajak berzina, diajak ini gak mau dia. Tanya kenapa? Takut dosa, takut masuk neraka. Dia lupa mulut ini juga bisa membuat kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Hati-hati gunakan lisan dan mulutnya kita. Hati-hati.
Makanya Nabi sering kita ingatkan, makanya Nabi sudah memberikan aturan main, arahan aturan main dalam penggunaan lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik ataukah diam. Itu aja. Ucapkan ucapan yang baik, kita akan beruntung, dan diam dari ucapan yang jelek, kita akan selamat. Ingat jemaah, semua ucapan kita kelak akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Gak ada satu ucapan yang keluar dari ucapan manusia kecuali di situ ada dua malaikat yang setia mencatatnya. Hati-hati, hati-hati. Baik dalam bentuk gurauan, candaan, hati-hati. Kalau sampai itu meninggalkan luka di dalam hati saudaranya kita. Hati-hati, hati-hati jemaah sekalian. Wal farj, dan kemaluan. Apa maksudnya di sini? Zina. Hati-hati. Ini juga dosa yang luar biasa dan dahsyat sekali jemaah sekalian. Makanya Islam datang untuk menutup semua celah dan jalan-jalan dari apa? Zina tersebut. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin untuk mereka menundukkan sebagian pandangan matanya. Makanya Islam datang untuk menutup semua celah dari apa? Berkhalwat, berdua-duaan, perempuan dan laki-laki. Tutup semuanya celah itu di dalam Islam. Kenapa demikian? Dalam rangka untuk menutup rapat-rapat pintu zina. Makanya Bapak Ibu lihat aja dalam Al-Quran itu, gak ada perintah untuk langsung larang zina, enggak. Tapi apa perintahnya? Mendekati zina. Jangan mendekati zina. Itu lebih dahsyat pelarangannya itu. Wala taqrabuz zina. Allah enggak katakan jangan kalian berzina. Tapi Allah konteks ayatnya itu apa? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Itu lebih keras lagi dalam pelarangan. Wong mendekati zina aja nggak boleh, apalagi apa? Berzina. Artinya apa? Semua sarana, semua wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina itu dilarang dalam Islam. Berdua-duaan antara perempuan dan laki-laki. Dan ini na'udzubillah sudah menjadi pemandangan yang lumrah di tengah masyarakat kita. La ilaha illallah. Bahkan terkadang ini semuanya mendapat dukungan dari orang tua. La ilaha illallah. Kok bisa-bisanya ada orang tua yang rela anak perempuannya, gadisnya dibawa sama laki-laki yang belum ada ikatan pernikahan? Kok bisa-bisanya? Hanya karena lelaki tersebut jemput dia pakai mobil, motor mewah, kemudian dia tuntut, serahkan anaknya. Gimana rasa cemburunya kita, jemaah sekalian? Laki-laki, anaknya kita diapain nggak tahu kita. Tapi giliran ada laki-laki yang datang lamar anaknya, dimintai mahar yang tinggi-tinggi, yang gede-gede, padahal mau dihalalkan anaknya, jemaah sekalian. Gak tahu gimana nih pola pikir orang tua sebagian nih. Anaknya dibawa loh, kita besarkan sejak bayi sampai dewasa. Kok bisa-bisanya setelah besar kita dengan mudahnya berikan dan leluasakan laki-laki yang tidak kita kenal untuk ngambil anaknya kita, dibawa ke sana kemari? Kok bisa-bisanya? Ingat, anaknya kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Miris kalau dapat berita, dengar berita, baca berita,
ada anak-anak gadis yang kemudian hamil di luar nikah. La ilaha illallah. Akibat apa ini? Pergaulan bebas. Akibat apa ini? Pergaulan yang kebablasan. Akibat apa ini? Ketidaktegasan dari orang tua. Subhanallah, rusak. Anak-anak wanita dari kalangan kaum muslimin, para muslimah, sebagiannya sudah tercabut rasa malunya. Padahal Islam telah mengangkat wanita itu dalam derajat yang begitu luar biasa mulianya. Dulu sebelum Islam datang, jemaah sekalian, perempuan itu berada pada tingkat yang paling rendah sekali. Ya, rendah sekali. Sebelum datangnya Islam di masa jahiliyah luar biasa itu. Maka tolong jangan sampai kemuliaan yang telah diberikan oleh Islam ini kemudian dipakai lagi, dicuekin lagi, direndahkan lagi. La ilaha illallah. Al-famu wal farju, itulah dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Allah. Mulut, ya, luar biasa. Terkadang orang ngomong gak peduli dia akibatnya. Terkadang dia ngomong gak peduli dia, ternyata ucapannya tersebut menyebabkan dia diseret ke dalam neraka Allah. Wa iddal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi nari jahannam. Kata Nabi, dan terkadang ada seorang hamba ngomong, mengucapkan sebuah ucapan yang dia tidak peduli dan tidak sangka akibatnya, yang mana ucapan tersebut mendatangkan kemarahan Allah, yang ujung-ujungnya dia pun diseret dan dihempaskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering kami ingatkan. Kalau sejak kecil kita dilatih berbicara oleh orang tuanya kita, sekarang setelah dewasa mari belajar untuk banyak diam, banyak mengekang mulutnya kita. Karena semakin banyak kita ngomong, semakin banyak dan berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang kami muliakan, enggak semua peristiwa, enggak semua perkara-perkara yang terjadi harus kita komentari. Ada saatnya kita diam. Ada saatnya kita menjadi penonton demi untuk menyelamatkan agamanya kita. Untuk kemudian kita selamatkan ya dirinya kita dalam kebinasaan. Subhanallah. Ya. Kemudian kata beliau di hadis yang berikutnya, ma syai'un athqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada amalan yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Oh, dan luar biasa. Udah cukup menunjukkan betapa mulianya akhlak yang mulia itu di dalam Islam. Pemberat timbangan pada hari kiamat. Wa innallaha la yubghidul fahish al-badhi. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang banyak bicara dan suka berkata kotor. Dibenci oleh Allah. Jangankan Allah, manusia aja gak senang. Manusia yang baik-baik itu gak senang dengan orang-orang yang apa? Pembicaraannya pedes, kotor. Betul gak jawab sekali? Hah? Pasti kita jaga jarak. Takutlah gaul sama dia, antar ucapan-ucapannya nyakitin lagi. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min
la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaim wal qaim. Sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan tingkatan derajat orang yang selalu berpuasa dan sholat malam dengan akhlak mulia yang dia miliki. Artinya apa? Dengan akhlak mulia yang dia miliki ini, maka dia akan disetarakan dengan orang-orang yang rajin untuk sholat malam dan rajin berpuasa sunnah. Akhlak yang mulia, kita tahu sendiri itu juga gimana keutamaan orang-orang yang rajin bangun di tengah malam. Mulia mereka, ciri-cirinya penduduk surga. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Calon penghuni surga itu lambung-lambung mereka di tengah malam jauh dari tempat tidur. Kalau kita lengket dengan tempat tidur jemaah. Jemaah, ini calon penghuni surga. Tengah malam bangun, ketika orang terlelap dalam tidurnya, terbuai dalam mimpi-mimpinya, sang hamba calon penghuni surga ini bangun, wudu, sholat malam. Sholat malam. Setelah itu dia beristighfar, berzikir kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Gak ada yang lihat jemaah. Itu menunjukkan apa? Keikhlasan dia dalam beribadah. Gak ada yang lihat. Tetangganya, teman-temannya, gak ada yang lihat. Cuman dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini keutamaan. Nah, untuk orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bisa menyamai kedudukan orang-orang yang rajin sholat malam dan rajin berpuasa sunnah. Sedikit lagi jemaah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Subhanallah. Lagi-lagi memberikan informasi kepada kita tentang apa? Keutamaan akhlak yang mulia. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna akhrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Orang masuk surga. Surga kan luas jemaah. Tapi untuk orang yang paling bagus akhlaknya, tempat duduknya itu berdekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri yang katakan ini. Inna akhrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, semoga Allah menjadikan kita orang-orang tersebut. Amin ya Rabb. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya jemaah sekalian dan bisa duduk dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai sini dulu jemaah sekalian. Mungkin masih ada waktu yang kita pakai untuk membuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan pembahasan kita ataukah di luar tema. Dipersilahkan jemaah. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Iya. Bagaimana ini sekarang yang bagus itu pacaran dulu atau nikah dulu? Masya Allah. Pertanyaan dari anak muda di zamannya. Iya. Sehat selalu Bapak, sehat selalu Bapak. Sehat selalu. Katanya yang paling bagus itu pacaran dulu, kemudian nikah,
ataukah nikah dulu baru pacaran? Masya Allah. Jadi tadi sudah sempat kita bahas bahwa di dalam Islam itu tidak diperbolehkan bagi seorang wanita dan laki-laki berkhalwat berdua-duaan, ya, tanpa adanya orang lain. Itu dilarang dalam Islam, ya. Maka para ulama juga kemudian memberikan penjelasan, memberikan pengarahan bahwa pacaran itu tidak dikenal di dalam Islam, tidak diperbolehkan, ya, karena banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dari pacaran tersebut. Sudah berdua-duaan, sudah jatuh ke dalam berkholwat, bersentuhan dalam keadaan belum memiliki ikatan yang resmi, ya, belum lagi na'udzubillah kalau sampai semuanya tenggelam dalam mabuk cinta yang mengantarkan mereka kepada perzinahan. La ilaha illallah, ya. Jadi luar biasa, tutup semuanya celah itu. Islam tidak mengenal yang namanya pacaran. Yang ada itu apa? Ta'aruf, saling mengenal. Kalau dalam prosesi khitbah, jadi enggak langsung juga datang langsung nikah, enggak. Ada istilahnya ta'aruf. Apa artinya itu? Dia cari berita tentang wanita ini. Sang wanita juga nyari berita tentang lelaki ini. Contoh, ya, ada orang yang katakan, ibu punya anak gadis, ya. Iya, betul. Ini saya punya anak juga, ataukah punya kawan. Lagi nyari perempuan, ya. Udah, yang paling pertama apa? Tukar biodata dulu. Kemudian apa? Tanya, ya. Sang lelaki ini tanya kepada orang-orang yang dekat dengan perempuan tersebut, gimana akhlaknya, gimana ininya, gimana itunya. Perempuan juga berhak untuk mencari tahu tentang lelaki. Kalau sudah klop, sudah enak, maju lagi dalam proses yang berikutnya. Apa itu? Nazar, ya. Datang untuk melihat sang perempuan tersebut, ya. Kalau sudah merasa puas hanya sekedar melihat wajah dan telapak tangannya, sudah cukup. Tapi kalau dia belum puas, maka diperbolehkan di saat itu untuk sang lelaki menyuruh membuka jilbabnya. Boleh. Itu pendapat sebagian ulama, ya, hanya dalam rangka untuk meyakinkan dirinya dalam prosesi apa? Nazar tadi itu, ya. Dia lihat perkara yang bisa menguatkan dirinya untuk menikahi sang wanita tersebut. Kalau sudah itu, udah diperintahkan untuk apa? Sholat istikharah. Karena kita kan nggak tahu ini perempuan, ini laki-laki baik nggak untuk masa depannya kita, untuk dunia dan akhiratnya kita. Itu perkara ghaib di sisi Allah. Maka kita butuh petunjuk dari Allah. Ya Allah, sekiranya wanita ini baik buat saya, untuk agama saya, untuk dunia saya, maka dekatkan dia, mudahkan dia untuk aku nikahi. Tapi kalau dia membawa bencana untuk kehidupan dunia dan akhiratku, maka jauhkan dia sejauh-jauhnya. Sang perempuan juga demikian, doa terus, ya Allah, kalau laki-laki ini baik buat saya, agama saya, dekatkan, mudahkan saya untuk menikahi. Kalau sudah tenang, sudah enak, sudah tenang, musyawarah sama orang-orang yang kita anggap bisa kita jadikan ucapan dan sarannya itu baik untuk kita. Musyawarah. Sudah semuanya maju. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah kuat tekadnya, maju, tawakal sepenuhnya kepada Allah. Aduh, baru setahun 2 tahun nikah udah ribut. Alhamdulillah,
Kita kan nggak tahu perkara gaib ke depannya. Yang penting prosesnya kita sudah serahkan kepada Allah, gak kecewa kita. Kalaupun nanti berakhir kepada perceraian, qadarallah wa masyafa'al, semua ada hikmahnya. Yang jelas kita sudah berusaha, berupaya semaksimal mungkin dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jemaah sekalian, mohon maaf, gimana mungkin ada keluarga rumah tangga yang bisa diberkahi kalau sebelum dia membangun dan membentuk rumah tangga itu dia lalui dengan perkara-perkara kemaksiatan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya pacaran itu. Gimana mungkin? Gimana mungkin rumah tangganya bisa adem, tentram kalau dia awali sebelum membentuk rumah tangga itu dengan perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa-bisanya jalan ke sana kemari, bahkan keluar kota refreshing tanpa adanya ikatan yang resmi? La ilaha illallah. Hah? Kok bisa? Sudah seperti suami istri padahal belum nikah. La ilaha illallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada generasi-generasi Islam, kepada kaum muslimin dan muslimat, terkhusus yang masih bujang, untuk meninggalkan kemaksiatan yang satu ini. Dan juga semoga Allah memberikan taufik kepada para orang tua untuk betul-betul menjaga anak-anak putri mereka, menjaga anak laki-lakinya mereka. Nah, kalau kamu gentle, ada perempuan yang kamu senangi, datangi orang tuanya. Gentle itu namanya itu. Datangi, Pak, maaf, saya mau nikahin anaknya Bapak. Wah, itu bagus tuh. Anak yang gentle itu, jantan itu namanya itu. Bukan mainin anak perempuannya orang. Ya, berbuat sekeenak hatinya dia. Nauzubillah. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Ada yang lain Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada yang lain enggak? Kalau enggak ada, kita sarapan Ibu. Ada yang lain enggak? Bapak Ibu, cukup? Pas? Alhamdulillah. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Semoga apa yang baik yang kita dengarkan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kebenaran hanya datangnya dari Allah. Kalau ada yang keliru itu dari keterbatasan yang saya miliki. Demikian pula datang dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.